Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, senang sekali kita berjumpa pada hari ini. Puji Tuhan, bisa digerakkan untuk membagikan kebenaran kerajaan Allah dengan tema gambaran kondisi manusia. Karena di dunia ini kita akan menjumpai begitu banyak manusia yang kadang-kadang kita tidak mengerti akan sikapnya, akan kehidupannya, akan gaya hidupnya, bahkan akan hal-hal yang lain dari dirinya. Sehingga seringkali kita dipusingkan oleh mereka, ataupun kita dibuat menjadi penuh tanda tanya tentang mereka. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti mengapa dia orang Kristen masih seperti itu kehidupannya. Mengapa dia setiap hari Minggu ke gereja, tapi buahnya bukan buah yang baik. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita yang mungkin sebagian dari kita belum mendapatkan jawabannya. Nah, kita akan mempelajari sebetulnya gambaran kondisi manusia itu seperti apa. Dan memang ada 3 jenis kelompok manusia di dunia ini. Kita akan melihat dari firman Tuhan jenis kelompok manusia. Yang pertama adalah dari 1 Korintus 2 ayat 14. Saya akan bacakan ayat ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk supaya kita semua mendapat pencerahan, pengertian, pengajaran daripada Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur Roh Kudus sudah siap memimpin kami untuk memberikan pengertian, memberikan penerangan, dan bahkan menanamkan taburan benih yang ilahi dari kerajaan Allah untuk kami menjadi manusia kerajaan Allah yang seutuhnya, manusia yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima dan mempelajarinya untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Demikian bunyinya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kita dapatkan satu pelajaran, yaitu tentang gambaran kondisi manusia di dunia ini. Yang pertama adalah manusia duniawi. Nah, manusia duniawi ini siapa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini? Adalah orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, atau orang Kristen yang KTP. Semuanya tentu sudah tahu bahwa KTP itu kita menjadikan singkatan satu kondisi yang tidak bagus sekali, yaitu orang Kristen tanpa pertobatan. Nah, jadi orang Kristen KTP adalah orang Kristen tanpa pertobatan, sehingga dia bisa kita kelompokkan menjadi manusia duniawi. Karena apa? Karena dia tidak bisa menangkap dengan baik, dia tidak bisa mengerti dengan baik hal-hal yang rohani. Sebab di dalam dirinya belum ada Roh Allah atau Roh Kudus yang menjadi penuntunnya, yang menjadi pengajarnya. Sehingga dia tidak bisa mencerna dengan baik. Bahkan barangkali dia bisa berkata, bullshit, hal rohani itu nanti saja kalau sudah tua. Aduh, itu terlalu idealis. Aduh, itu nonsens. Karena otaknya dipenuhi oleh hal-hal duniawi.
Nah, kondisi daripada orang-orang duniawi ini atau KTP, Kristen tanpa pertobatan, adalah disebabkan karena ego itu duduk di tahta hatinya. Dan ego ini dia dengan leluasa merajai kehidupannya, sehingga dia mengendalikan seluruh kehidupan orang ini bersama dengan sejumlah menteri-menteri, yang tentu saja menteri-menteri ini adalah bersifat dari kedagingan. Menteri apa saja yang mendukung atau kerjasama dengan ego seseorang, cita-cita, kemauan, emosi, hawa nafsu, akal budi atau intelektualitas, hobi, dan lain-lain. Dan semuanya ini dikendalikan oleh ego, sehingga menteri-menteri itu merasa punya hak untuk menguasai hidup orang ini. Cita-cita kalau itu merupakan visi yang diberi oleh Roh Kudus, itu bagus, itu mulia, itu kebenaran. Tapi cita-cita yang dimaksud di sini adalah dari ambisi pribadi, cita-cita pribadi secara kedagingan, yang kadang-kadang begitu muluk-muluk sehingga ketika hal itu tidak tercapai, kecewalah dia. Putus asalah hidupnya, kehilangan pengharapan, bahkan mungkin kemudian mengutuki hari-hari kehidupannya, marah, kecewa, berontak, protes. Nah, begitu juga dengan menteri kemauan, emosi, hawa nafsu, akal budi atau intelektualitas, hobi, dan lain-lain. Semuanya itu berasal dari ambisi kedagingannya. Bukan berarti kita sebagai orang kerajaan Allah tidak mempunyai hal seperti ini. Tetapi semuanya bukan dikendalikan oleh ego yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Karena kalau ego yang menjadi raja dalam kehidupan kita, ego itu bersifat lemah, sehingga mudah dikuasai oleh para menteri ini ketika kedagingan begitu bergejolak dengan besar. Menteri-menteri ini dengan cepat akan melakukan kudeta dalam kehidupan orang ini, menggeser kedudukan ego yang ada duduk di hati manusia atau tahta hati manusia, sehingga dia sekarang yang berkuasa dalam kehidupan orang ini. Dia akan membuat dorongan-dorongan begitu kuat yang akan membuat orang ini untuk mencapai cita-citanya. Katakan menteri yang sedang kudeta adalah cita-cita. Dengan mengusahakan orang ini sekuat tenaga, semampu pikirannya, segenap waktunya untuk memperjuangkan itu, berarti dia mengandalkan manusia dan terkutuklah kata firman Tuhan. Nah, itu yang membuat kalau tidak berhasil, akhirnya raja ego menjadi lemah dan putus asa. Begitu juga ketika kemauan, satu kemauan yang kuat. Bukan berarti kita orang Kristen tidak boleh ada kemauan, tapi kemauan yang bukan berasal dari kedagingan. Karena percuma saja kemauan yang berasal kedagingan semua akan diusahakan secara daging. Dan apa yang dari daging itu membawa kebinasaan, membawa kehancuran, membawa kekalahan. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Allah, oleh kehendak Allah, dia ikut bertanggung jawab dan hasilnya seperti yang dijanjikan olehnya. Kita menang, kita diberkati, kita sehat, kita dimuliakan, kita menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia dengan masalahnya. Emosi juga seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh ada emosi, sehingga kita menjadi orang Kristen begitu kaku, dingin, pasif, acuh tak acuh, tidak peduli kepada siapapun dan apapun. No. Tapi emosi yang tidak, karena Roh Kudus
maka emosi itu sering melanggar aturan. Emosi itu berasal dari kedagingan yang akhirnya tidak akan mendatangkan damai sejahtera, yang akhirnya bisa membuka celah untuk berbagai macam sakit penyakit memasuki tubuh orang itu, bahkan merasuki jiwanya. Ada jiwa yang sakit hati, ada jiwa yang geram tidak habis-habisnya, ada jiwa yang menyimpan kepahitan sampai berakar, akhirnya berujung kepada apa? Kematian rohani, dan sebentar lagi bisa terjadi kematian secara jasmani. Emosi itu harus dikendalikan bukan oleh kedagingan, bukan oleh jiwa, tapi dikendalikan oleh roh, sehingga kita diberi hikmat, diberi kebijaksanaan. Kapan kita akan bisa dikuasai emosi yang bertujuan positif, dan karena hal positif, atau emosi yang berasal dari kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, ketidaksabaran, keangkuhan, kesombongan, kepahitan, rasa tertolak, rasa tidak dihargai, rasa tidak dimengerti, dan sebagainya. Nah, menteri-menteri yang lain juga hawa nafsu. Apakah kita tidak boleh ada hawa nafsu? Oh, tentu saja boleh. Tapi hawa nafsu yang dikontrol oleh apa? Oleh Roh Kudus, bukan oleh kedagingan. Kalau oleh kedagingan akan banyak terjadi pelanggaran firman Allah. Hawa nafsu karena kerakusan akan uang akhirnya menjadi apa? Menjadi orang-orang pengambil uang orang lain. Menjadi orang-orang yang menyembunyikan atau mencuri milik orang lain dan sebagainya. Bahkan masih ada tindakan-tindakan yang lebih parah daripada itu. Jadi hawa nafsu ini luas sekali. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu secara seks. Akan terjadi perzinahan di mana-mana. Nah, ini yang membuat hidup kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, atau orang ini memang orang yang masih duniawi sama sekali karena belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Hidup yang menjadi kotor dan semakin kotor, hidup yang semakin tidak berharga, hidup yang semakin rusak, hidup yang semakin mengecewakan kita. Akal budi atau intelektualitas bukan berarti kita tidak boleh pandai dan cerdas, tapi pandai dan cerdasnya harus dikuasai oleh hikmat Allah, sehingga intelektualitas kita bukan hanya berdasarkan karena kita belajar hal dari duniawi sehingga kita memeras otak sedemikian rupa. Semuanya harus masuk akal, semuanya harus sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia, semuanya harus bisa kita pahami secara pikiran dan sebagainya. Semuanya harus sesuai dengan logika kita. Oke, bukan berarti firman juga tidak bisa dimengerti oleh logika. Tapi kalau orang Kristen karena memang belum adanya roh Allah, sehingga banyak hal yang rohani tidak bisa masuk dalam logika dia. Sebab semua yang ada dalam pemikirannya adalah pemikiran yang semuanya sudah dikendalikan oleh apa? Cara-cara dunia. Nah, jadi itu sebabnya dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, hendaklah kita mengalami pembaruan dalam budi kita. Mengalami pembaruan dalam budi kita artinya kita harus mengganti pemikiran kita yang dari dunia yang tidak selaras, tidak sepakat, tidak sama, tidak seiring sejalan dengan apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya. Dan kecerdasan kembalian kita sekarang dikendalikan oleh hikmat roh, dikendalikan oleh hikmat firman-Nya, sehingga kecerdasan dan kepandaian kita sekarang berasal daripada pimpinan Allah. Itu yang membuat apa? Kita akan berhasil. Karena dikatakan bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, termasuk bukan oleh kepandaian otak kita, tetapi oleh apa? Oleh roh Allah. Luar biasa sekali.
dan kemudian juga tentang hobi. Bukan berarti kita tidak boleh punya hobi, tapi jangan sampai hobi itu mengikat engkau semikian rupa sehingga kau lebih mengutamakan hobimu daripada engkau sekarang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua hobi menghabiskan waktumu untuk engkau kerjakan secara terus menerus sehingga kau lupa bahwa sebetulnya engkau menjadi sehat roh, jiwa, dan tubuhmu. Itu bukan hanya kita melampiaskan melalui hobi kita yang terus menerus, tapi oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh kondisi hati kita yang selalu bergembira. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Artinya sukacita ini memberikan satu power, satu kuasa untuk membuat apa? Jiwa dan tubuh kita selalu sehat, kuat. Dan sukacita itu sebabnya bukan dari dunia, tapi dari Roh Allah. Kita boleh melakukan hobi kita, tapi bukan untuk tujuan hidup kita untuk hobi. Hobi hanya sebagai tambahan, tapi yang terutama adalah kebenaran kerajaan Allah dan kita hidup di dalamnya. Jelas sekali firman berkata bahwa maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Arti ditambahkan berarti bukan sekedar kita diberi cukup, tapi sampai berlebih, lebih daripada kecukupan kita. Baik itu berkat rohani, materi, jasmani, jiwa juga. Semua akan ditambahkan kepada kita berkelimpahan. Jadi orang duniawi adalah orang yang egonya menjadi raja di tata hatinya, sementara menteri-menteri, cita-cita, kemauan, emosi, hawa nafsu, akal budi atau intelektualitas, hobi dan lain-lain itu berasal dari kedagingan yang bisa sewaktu-waktu dia melakukan kudeta atas raja ego. Dan ketika dia berhasil melakukan kudeta, maka kita akan dikuasai oleh hal-hal yang dari dunia saja, padahal kita membutuhkan hal-hal yang dari rohani, karena itu adalah sumber hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, jadi golongan jenis manusia yang kedua adalah orang rohani bayi dan kanak-kanak. Kita sering melihat sepertinya dia benar-benar rohani, tapi ternyata seringkali kita hanya melihat secara lahiriah. Ada banyak di antara kita secara lahiriah seperti rohani. Dia tidak pernah lupa untuk selalu berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi bagaimanakah kondisi kerohanian seseorang, itu bukan hanya bisa kita lihat secara lahiriah atau secara jasmani. Seperti firman yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kita akan mengenal pohon itu pohon yang baik atau tidak. Nah, jadi kita akan bisa tahu kondisi seseorang, bahkan diri kita sendiri, dari mana. Caranya kita nilai secara jasmani, tapi dari buahnya lah akan membuat kita memahami seseorang atau diri kita ini sudah masuk kepada kelompok orang rohani yang seperti apa. Barangkali di antara kita masih ada kelompok orang-orang yang rohani, tapi rohani yang bayi dan kanak-kanak. Nah, seperti umumnya anak-anak yang masih bayi, bisanya hanya menangis, bisanya hanya tergolek, belum bisa melakukan apa-apa. Paling hanya gerakan-gerakan secara otomatis dan refleks saja, gerakan yang sama, tangan yang bergerak-gerak, kaki yang bergerak-gerak, dan kemudian mulut yang bergerak-gerak untuk apa? Untuk menangis.
ketika dia buang air kecil, ketika dia merasa lapar, ketika dia merasa tidak melihat seseorang pun ada di sampingnya, atau ketika dia sedang digigit nyamuk, atau dia mendengar suara gaduh di sekitarnya dan sebagainya. Dia hanya bisa menangis karena dia masih bayi. Semua masih membutuhkan perhatian yang penuh. Saya katakan perhatian yang penuh dan perawatan secara teliti untuk seorang bayi. Kita tidak bisa membiarkan bayi itu hidup dan kita sambil menunggu nanti kan juga gede sendiri. Tidak bisa. Semua membutuhkan perawatan, perhatian yang konsisten dari kita. Begitu juga yang bayi rohani. Yang bayi rohani itu agak di atas, lebih tinggi sedikit saja. Karena tingkah lakunya hampir sama. Kalau tidak diperhatikan sedikit, anak kecil marah. Dia bisa uring-uringan, bahkan mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang di luar kontrolnya. Atau kalau dia pengen sesuatu tidak terjadi, sama, marah, ngambek. Bisa juga bersungut-sungut tak ada henti-hentinya. Perhatikan, kanak-kanak, kalau dia menginginkan sesuatu dan belum diberikan kepada dia akan merengek terus, bahkan bisa memberontak, bisa marah dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ketika dia merasa, aku ingin itu, kenapa nggak dikasih? Sebetulnya gambaran kehidupannya masih agak sama dengan kondisi golongan manusia yang pertama, yaitu orang duniawi. Karena orang Kristen kanak-kanak, egonya juga masih bertahta menjadi raja di dalam hatinya. Sedangkan raja ego ini sifatnya lemah. Itu sebabnya sejumlah menteri-menteri atau salah satu menteri itu bisa melakukan kudeta. Kemudian seorang kanak-kanak, ketika dia memiliki sesuatu dan sesuatu itu diambil oleh orang lain, atau mungkin dipinjam oleh orang lain, atau mungkin hilangnya juga nggak tahu, lupa simpen, atau memang hilang dicuri orang. Tapi artinya sesuatu yang dimiliki ternyata lepas dari tangannya, dia juga akan bereaksi marah. Dia akan bereaksi berontak, bahkan mungkin bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Wah, mesti si A, si B, si C ini yang memang dia tuh orangnya curang, dia memang pencuri, orangnya memang tidak jujur. Padahal belum tentu orang yang kita sebut itu adalah orang yang mencuri barangnya. Sekali lagi, karena egosentrisnya masih sangat tinggi. Nah, ini orang rohani kanak-kanak. Artinya orang rohani bayi dan kanak-kanak ini adalah, yang bayi itu adalah orang Kristen yang sudah lahir baru. Nah, sekarang orang Kristen yang kanak-kanak itu apa? Orang Kristen kanak-kanak adalah orang-orang Kristen yang punya ciri khas masih sering bertengkar seperti kanak-kanak dan egosentrisnya yang masih tinggi. Sehingga seperti apa yang saya contohkan tadi, pengen sesuatu tidak dikasih, padahal tidak kasihnya ada beberapa pertimbangan yang lebih bijaksana daripada memberikan kepada kita. Dia akan marah, dia akan berontak, dia akan ngambek, dia akan kecewa. Barangkali menuduh orang yang tidak memberikannya itu adalah pilih kasih. Mungkin yang dituduh orang tuanya. Dia menuduh orang tuanya, oh mama papa lebih sayang sama kakak daripada aku. Oh mama papa lebih sayang sama adik daripada aku, yang mentang-mentang adik ini anak yang paling bungsu. Dan berbagai macam kesimpulan-kesimpulan yang salah. Nah, jadi orang-orang Kristen semacam inilah kadang-kadang membuat kita juga tidak mengerti ketika harus menghadapinya, atau bahkan seringkali merepotkan kita.
Sebentar-sebentar dia merasa tidak kita perhatikan. Sebentar-sebentar dia merasa terluka oleh sikap kita atau perkataan kita. Sebentar-sebentar dia kecewa karena merasa tidak dihargai, merasa tidak terpakai, merasa usul-usul ide-idenya tidak diterima. Padahal belum tentu setiap ide atau usul kita itu sesuai dengan kebenaran. Tapi seringkali orang Kristen masih bayi dan kanak-kanak seperti ini. Ini yang membuat sering para bapak dan ibu gembala sangat repot. Tapi puji Tuhan, jangan kecil hati, jangan merasa lelah dan letih para pemimpin rohani, bapak ibu rohani atau bapak ibu gembala. Ketika kita menyadarkan hati dan bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan, dan kita tidak mengandalkan manusia tapi mengandalkan Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi orang-orang semacam ini. Walaupun untuk seorang Kristen yang masih bayi atau kanak-kanak rohani ini harus kita didik, harus kita bimbing, harus kita arahkan dalam didikan pembimbingan itu untuk menjadi orang Kristen yang lebih tinggi lagi, yaitu orang Kristen yang apa? Yang ketiga nanti kita akan membahas tentang orang Kristen yang dewasa rohani. Justru kalau bapak ibu rohani atau bapak ibu gembala tidak mendidik, tapi hanya merawat saja, sementara anak-anak rohani dibiarkan terus menjadi bayi, dibiarkan terus menjadi kanak-kanak yang akhirnya tidak akan menyenangkan hati Tuhan dari kehidupan mereka, kita juga salah. Dengan kasih dan pimpinan Roh Kudus, kita harus mendidik mereka untuk berpindah dari level orang Kristen yang bayi rohani dan kanak-kanak rohani menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Orang Kristen yang bayi rohani dan kanak-kanak rohani ini dalam kondisi atau keadaan tertentu dia kelihatan rohani, tapi dalam kondisi yang tertentu juga ketika dia lengah, terjadi kudeta-kudeta dari para menteri itu dan membuat jiwa daripada orang Kristen yang bayi dan kanak-kanak rohani ini menjadi labil. Hanya melalui kelahiran baru dan betul-betul dia merelakan Yesus duduk di atas tata hatinya dan Raja Ego turun dari tata hati kita, maka ia kini mengalami pimpinannya dengan seksama. Orang Kristen bayi dan kanak-kanak rohani memang setingkat lebih tinggi walaupun beda-beda tipis dengan orang Kristen KTP tadi atau orang duniawi. Karena orang rohani yang masih bayi dan kanak-kanak sudah ada roh Allah yang diambil hatinya, dia sudah mulai berdoa. Sesekali dia juga pengen baca firman. Dan kadang-kadang firmannya dia baca bisa dia mengerti, tapi kadang-kadang tidak juga. Bahkan suatu saat baca firman bisa rasanya pikiran itu betul-betul tertutup, blank. Dan ketika dia membaca firman, tidak tahu maksud dari firman itu, dia akan acuh tak acuh, masa bodoh. Ya udahlah, saya nggak ngerti kok maksudnya firman ini, yang penting sudah aku baca. Dan membaca pun itu kalau dia lagi ingin membaca. Sehingga tentu kita bisa mengetahui bahwa membaca firman Tuhan bagi dirinya adalah ketika hatinya merasa kepingin membaca. Ketika tidak, dia melupakan sama sekali dan menaruh firman Tuhan itu di samping hidupnya, bukan dimakan dan dimasukkan di dalam hatinya untuk menjadi pedoman hidup. Firman bukan menjadi satu kehausan. Firman bukan menjadi satu gairah dalam kehidupannya untuk terus mencari rahasia-rahasia kebenarannya. Dia berdoa sekedar apa? Sekedar kewajiban. Bukan doa yang sampai menyentuh hati Tuhan. Karena doa yang merupakan hubungan pribadi yang begitu intim dengan Tuhan, tapi hanya merupakan persyaratan. Sehingga ketika berdoa cukup
hal-hal yang ringan-ringan saja. Karena hari ini bisa makan. Paling banter karena hari ini bisa makan, sehingga ketika menghadapi makanan berdoa. Tapi kalau sudah menghadapi masalah, bingung lagi, stres lagi, dan kemudian menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, karena masih kanak-kanak. Seorang kanak-kanak pun kalau dia menghadapi masalah, katakan itu sang adik yang sedang menghadapi problem, sambil menangis dia akan bilang, kakak yang salah, bukan adik. Kakak yang nakalin adik, kakak yang ini, kakak yang itu. Oh, teman adik tadi yang salah. Semuanya jari menunjuk kepada orang lain. Nah, inilah kanak-kanak rohani, sehingga dia akan menjadi orang Kristen yang labil. Cukup membingungkan kita memang menghadapi orang seperti ini, tapi percayalah, ketika kita terus berpegang kepada pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus akan membuat jiwa kita kaya, sehingga kita yang menghadapi orang yang masih bayi rohani dan kanak-kanak rohani, kita tidak dibuat pusing dan ketularan stresnya, tapi kita tetap bersukacita. Kita tetap menjadi obornya Allah yang dimampukan oleh Dia untuk menerangi orang lain dalam kehidupannya. Golongan manusia yang ketiga adalah manusia yang dewasa rohani. Nah, mendengar predikatnya saja, yaitu manusia yang dewasa rohani, rasa-rasanya di hati kita itu seperti ada embun yang menetes di hati kita. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia yang dewasa rohani di dalam Kristus, itulah manusia yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati banyak orang, diberkati Tuhan secara rohani, materi, jasmani, tapi juga memberkati banyak orang. Enak sekali, bukan? Itu sebabnya kita harus rela meninggalkan tahap-tahap kondisi hidup kita, dari mulai orang duniawi atau Kristen KTP menjadi orang Kristen yang bayi rohani dan kanak-kanak rohani. Sekarang itu sudah harus kita tinggalkan, kubur dalam-dalam, dan kita naik kepada level orang dewasa rohani. Kalau saya bertanya kepada Anda semuanya, pasti Anda semuanya akan mengangkat tangan berkata, saya, dan saya. Apa pertanyaannya saya mau ajukan kepada Anda? Siapa yang mau berkenan di hati Tuhan? Saya pun akan angkat tangan nomor 1 dan berkata, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku siap. Nah, tapi setiap kesiapan kita, kemauan kita, itu ada risikonya. Apa risikonya? Harus mau menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Why? Mengapa? Karena manusia rohani itu tidak bisa dinilai oleh manusia duniawi, manusia yang masih bayi rohani atau kanak-kanak rohani. Sebab dia punya level hidup, tingkat hidup, kemuliaan dari Tuhan yang sudah lebih tinggi dari semuanya. Termasuk ayat 16 yang mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi orang Kristen yang sudah dewasa rohani itu memiliki pikiran Kristus. Tentu saja pikiran Kristus ini adalah pedoman hidup manusia, adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Dan karena levelnya itu level yang lebih dalam, lebih mulia, lebih tinggi, makanya orang Kristen duniawi atau orang Kristen duniawi apalagi, dan orang Kristen bayi rohani atau kanak-kanak rohani tidak bisa memahami, tidak bisa menangkap. Bahkan mungkin ketika suatu hari terlibat sebuah pembicaraan tidak bisa nyambung. Sebab yang ini memandang, berpikir, berkata-kata sebagai orang yang sudah dewasa rohani karena punya pikiran Kristus, mau dirubah
cara berpikirnya oleh firman Tuhan dengan total, yang ini masih berpikiran secara duniawi. Sehingga sikapnya juga seperti orang duniawi, sikapnya seperti bayi, seperti seorang kanak-kanak yang kadang-kadang, maaf kata, sering menyedihkan juga untuk orang lain, yang kadang-kadang juga bisa menyebalkan orang lain. Nah, itu sebabnya manusia rohani tidak bisa dinilai orang lain. Tapi kita tidak bisa dinilai orang lain. Sebab apa? Dia sudah punya pikiran Kristus, pikiran kebenaran, dan pikiran yang mulia. Orang Kristen yang dewasa rohani mempunyai ciri-ciri yang luar biasa. Antara lain adalah mengenal tindakan-tindakan Tuhan dan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dia hadapi, dihadapi bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dia alami, entah itu baik, kurang baik, atau bahkan persoalan sekalipun, dia akan terus menghadapi bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mau tertipu oleh situasi dan kondisi, tapi dia akan perbincangkan dengan Tuhan. Nah, inilah sebuah pergaulan yang nyata. Inilah pergaulan yang hidup. Inilah pergaulan yang merupakan hubungan antara orang Kristen yang sudah dewasa rohani dengan Tuhan. Bukan lagi sekarang mengadopsi cara-cara orang lain, apalagi nasihat-nasihat orang dunia. Tetapi dia sekarang akan berbagi, berkonsultasi secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga karena pergaulannya yang kontinu dan konsisten, membuat dari pergaulan ini menjadikan hubungan yang sangat akrab, sangat erat, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Bagaimana bisa menjadi orang Kristen dewasa rohaninya seperti ini? Sudah seharusnya setiap orang Kristen sungguh-sungguh menempatkan Yesus Kristus duduk di tahta hatinya. Sehingga dengan demikian Yesus menjadi pemegang kendali atas hidup kita. Semua menteri yang saya sebutkan, ada menteri cita-cita, ada menteri kemauan, ada menteri intelektualitas, ada menteri hobi, ada menteri hawa nafsu dan sebagainya, tetap ada. Tapi mereka akan tunduk kepada Yesus dan tidak akan mampu lagi melakukan kudeta atas raja ego. Dan kemana sekarang ego itu berada? Dengan kesadaran dan sukacita harus kita tempatkan di bawah kursi tahta Yesus yang sudah kita jadikan raja, yang memiliki hidup kita, yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, karena dialah yang sudah membayar lunas hidup kita melalui penebusannya. Puji Tuhan, ini di waktu-waktu yang pas. Betulkah engkau merenungkan betapa besar penebusan Yesus atas hidup Anda, yang membuat Anda sekarang harus dengan sepenuh hati dan rela hati menyerahkan segala kendali, tampuk pemerintahan dan segala pemilik itu hanya Yesus Kristus yang sudah membayar lunas hidup kita. Dia mati, tapi tidak mati selamanya. Dia bangkit, dia hidup lagi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi pemimpin iman kita. Bahkan dia mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita sebagai pribadinya juga. Untuk apa? Sepenuhnya bisa memimpin hidup kita. Orang Kristen yang dewasa rohani tidak mungkin bisa dikuasai oleh stres, frustrasi, apalagi depresi. Segala kekecewaan, segala gampang marah, gampang emosi, segala pemberontakan, segala ketidakpuasan, itu akan menjauh dari hidupnya. Karena semua akan dikendalikan oleh Tuhan yang sekarang menjadi raja dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan, tapi punya wibawa dan kuasa yang powerful dari Bapa Sorgawi.
Kita tinggal mengikuti saja pimpinannya. Tuhan akan bertanggung jawab seluruh hidup kita, walaupun ada bagian-bagian dari hidup kita harus kita kerjakan sesuai dengan perintah firman-Nya. Tapi Dia akan terus menyertai kita dan melakukan segala sesuatu beserta dengan kita. Dan Dia senang ketika kita menyerahkan pimpinan hidup kita di dalam tangan-Nya yang ajaib. Sehingga dalam kehidupan orang Kristen yang dewasa rohani, semuanya berjalan seimbang, balance. Ada cita-cita, tapi cita-cita dari mana? Dari Tuhan atau visi Roh Kudus. Ada hawa nafsu, ada yang digandelikan oleh Roh Kudus, kasih Kristus. Ada kemauan, tapi juga kemauan dari Roh Kudus. Ada emosi, apalagi itu akan digendalikan oleh Roh Kudusnya. Emosi kita bukan emosi yang sia-sia atau dari kedagingan, atau emosi yang membuat berantakan, membuat kehancuran, membuat pecah belah, membuat pertengkaran. Tapi emosi yang kudus, seperti ketika Yesus, kapan Dia marah? Waktu Dia datang ke bait Allah, halaman bait Allah atau rumah bait Allah, di depannya dipakai oleh orang-orang untuk menjual burung, menjadi meja penukar uang, dan sebagainya. Padahal rumah Allah adalah tempat untuk bersekutu dengan Allah, memuji Allah, menyembah Allah, mendengarkan suaranya, beribadah kepadanya, menikmati suasana rohani yang luar biasa. Di situ Yesus marah, tapi Yesus marah bukan karena Dia tersinggung, bukan karena Dia merasa tidak dihargai. Ketika Dia tidak terhargai, ketika Dia dimaki, ketika Dia disinggung, Yesus tak pernah marah. Dia betul-betul melupakan dirinya dan Bapa Surgawi yang hidup di dalam dirinya. Bukankah kita sudah sepakat sesuai dengan firman-Nya, bahwa hidupku ini sekarang bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Satu lagi perkataan Paulus, hidup bagiku adalah Kristus. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh emosi, tapi emosi yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Begitu juga intelek kita, akal budi kita, biar semuanya diatur oleh Roh Kudus, sehingga tidak minteri Tuhan, tidak sok mendikte Tuhan, sok merasa lebih tahu dari Tuhan, sehingga kalau berdoa pun bilangnya, Tuhan, aku butuh ini, tolong Tuhan, Engkau gerakkan ini, Engkau lakukan ini supaya ini dan itu. Bukankah itu minteri Tuhan? Padahal Tuhan mempunyai begitu banyak solusi, karena Dia adalah sumber hikmat, karena Dia adalah hidup manusia, sumber kehidupan kita. Tapi dengan kepintaran kita, kita sering mendikte Dia dalam doa, sehingga doa kita banyak tuntutan. Bukan, tanya dulu kehendak Tuhan yang mana, and then kita doakan kehendak Tuhan itu. Kita siap untuk mengalaminya, dan kita percaya kehendak Tuhan membawa kita kepada rencananya yang mulia. Nah, jadi semuanya diatur oleh Roh Kudus atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu juga hobi. Bukan kita tidak boleh melakukan hobi kita. Apa hobi Anda? Berenang, main bulu tangkis, main golf, main sepak bola, olahraga artinya, atau naik sepeda, atau ada hobi yang lain. Asal hobinya jangan yang serem-serem dalam tanda kutip. Tapi hobi-hobi yang masih dilihat semua manusia masih positif kok. Dia hobinya main bola. Tapi hendaknya hobi ini kita kerjakan bukan menguasai hidup kita, mengikat kita, tapi kita yang menguasai hobi itu. Kapan kita melakukan hobi kita? Memancing mungkin. Mana yang tidak perlu melakukan hobi kita, semua dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga semuanya balance. Dan inilah hidup yang bisa kita nikmati sebagai orang Kristen dewasa rohani, dan kita sadar betul akan pimpinan Tuhan, sehingga kita sekarang bukan menjadi orang Kristen individualis lagi. Kita bukan
Dibilang orang Kristen keras kepala, tegar tengkuk, sombong, keras hati. Orang Kristen yang minder, rendah diri. Orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang labil. Orang Kristen menyebalkan. Orang Kristen yang undur-undur, maju dan mundur. Atau malah banyak mundurnya daripada majunya. No. Tapi orang akan angkat jempol kepada kita. Ini dia, orang Kristen harus seperti ini. Karena apa? Dia melihat Tuhan Yesus Kristus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dewasa rohani. Firman Tuhan akan kita baca terlebih dahulu dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya akan ingatkan kembali untuk kita semuanya bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus yang kita hayati, kita renungkan adalah sungguh nyata, bahwa semua telah dikerjakannya oleh Dia, sehingga Dia berteriak ketika menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Sudah genap, sudah selesai. Artinya jaminan untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya telah disediakan, telah ada, telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Nah, disinilah dikatakan kita telah menerima kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia ini adalah begitu banyak, begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi. Karena komplit, karena sempurna. Sehingga dikatakan kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mengapa kita menerima kasih karunia demi kasih karunia? Karena kasih karunia hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah, supaya kita bisa mencerna, bisa melihat, bisa menyadari sepenuhnya dan percaya penuh akan kebenaran ini, kita harus menjadi orang Kristen dewasa rohani. Kita akan betul-betul menyadari kasih karunia-Nya yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapatkan hasil dari usaha kita, cara-cara hidup kita sendiri, tindakan kita, pekerjaan manusia, pekerjaan orang lain. No, mungkin orang lain akhirnya membantu kita dalam sesuatu. Itu juga karena apa? Karena gerakan kasih daripada Tuhan untuk kita. Dia memakai orang itu menjadi alatnya untuk mengerjakan kasih karunia, menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tapi kasih karunia demi kasih karunia hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena Dialah kebenaran yang sejati. Puji Tuhan. Dan kita akan semakin menghayati, meresapi kematian Yesus. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, Dia tidak mati terus-terusan, tapi Dia telah bangkit, telah hidup dengan nyata. Dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan Raja dan Gembala Agung kita, Juru Selamat penebus kita. Dan di dalam Dia ada kasih karunia Bapa Surgawi yang dilimpahkan kepada kita. Sudah terjadi kepada kita, sudah kita terima, karena Dia ada di dalam kita. Setiap hari menyertai kita. Dia begitu setia kepada kita. Dan Dia menyediakan tempat tinggal untuk kita. Ketika kita sudah harus berakhir hidup di dunia ini, kita kembali ke rumah Bapa Surgawi yang agung dan mulia. Puji Tuhan, kita akan berjumpa kembali dengan penuh sukacita. Dan ada banyak hal yang baru yang akan disikapkan oleh pewahyuan Roh Kudus kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.